Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Baik, kembali lagi kepada saya bersama saya Genta Yulinadi. Saya membawa narasumber. Mengalah narasumber yang bernama Ilham Pertama. Bentar, kenalkan diri dulu. Baik, terima kasih kepada Genta. Kepada moderator. Lah, Nama saya Ilham Pertama. Saya berasal dari Sungai Penuh, Kerinci, Indonesia. riwayat pendidikan Anda gimana? Baik. Ya. Yang pertama saya SD berasal dari SD 05/3 Kota Sungai Penuh. Yang kedua SMP 8 Sungai Penuh, yang ketiga SMA 1 Sungai Penuh. Boleh lah. Di sini saya tahu tentang Anda. Anda ini atlet nge-gym. Atlet apa nama atlet? Nge-gym itu atlet lah. Betul, betul. Jadi saya ingin bertanya kepada Anda. Ya, boleh. Tahun berapa Anda nge-gym? Cepat jawab. Oh, baik. Ya, boleh, santai aja. Ya. Anda ngegas pula Anda. Saya jawab nggak enak pula kan? Kata Anda lucu juga ya. Oke, baik. Saya kenapa tahun berapa saya nge-gym ya? Ya. Saya tahun 2012 awal baru masuk SMA 1 Kota Sungai Penuh. Itu awal mula saya nge-gym. Ya. Jadi pas Anda COVID U19 kemarin ini gimana? Ada nge-gym nggak? Itulah kenapa saya kadang nengok Anda emosi gitu ya. Kenapa emosi? Kenapa? U19 bola kita nanti. Itu apa namanya? COVID 17. 19 dah. Jadi pertanyaannya apa? Ada nggak Anda pas COVID-19 itu berhenti atau masih lanjut nge-gym gitu? Ah, tuh cepat jawab. Oh, kalau saya nggak ngaruh ya, Nah, karena saya itu golongan darah saya kuat ya. Jadi apapun rintangannya saya hadapi terus. Yang pertama itu saya konsisten, yang kedua itu saya komitmen, yang ketiga saya dapat lawan by one. Anda saya sebut aja Anda. Apa? Nah, ini lagi ya. Lah. Masuk pertanyaan dari teman-teman kita ya. Ini banyak orang request pertanyaan. Boleh silakan. Kenapa orang harus nge-gym? Apa untung orang nge-gym? Lah, cepat jawab lah. Anda kalau bercanda tenang. Ya Anda jawab gelak terus, Anda sakit telinga saya. Lah, apalah. Kenapa orang harus nge-gym? Ah, Yang kenapa pertama, orang nge-gym? Udah bikin tubuh kita sehat. Ah. Kuat. Suatnya apa suat nih? Sehat. Minum dulu. Minum dulu. Nanti kalau lo minum hidung. Minum dulu. Kopi kayu, kopi kita semua. Anjay, kelas. Link di bawah. Nanti lagi link ya. Nah, kenapa orang harus nge-gym? Karena bikin kita kuat. Yang Ya, kedua, seperti. sehat ya. Sehat bikin tubuh kita kuat. Yang tiga, menambah percaya diri. Itu aja. Terus kenapa harus nge-gym? Karena inilah kebutuhan kita. Nge-gym itu kebutuhan kita untuk menjadi lebih baik lagi depannya. Karena ini olahraga. Oh ya. Anda nge-gym. Betul. Apakah Anda nggak bosan? Maksudnya? Ya, Anda nge-gym pasti ada orang bosan. Saya nge-gym nih ya. Ya. Bosan saya. Itu terus saya lakukan angkat. Bosan saya kan, rasa nge-gym lagi. Boleh. Kemarin saya nge-gym 1 bulan. 3 hari saya Ya itu nge-gym. kan salah Anda. Anda nge-gym 3 hari buka baju Anda. Kenapa orang banyak nge-gym? Ya. Cepat bosan. Kenapa orang cepat apa tuh? Kenapa orang nge-gym cepat bosan? Ya, cepat bosan. Karena Apa? lah, dengar dulu. Kenapa orang nge-gym cepat bosan? Ya. Alasan yang pertama itu karena dia nggak niat. Nggak niat dari awal. Ya. Pertama nggak niat. Yang kedua, teknik yang dia lakukan itu salah. Ketiga. Yang ketiga mungkin dari keturunan dia, mungkin nggak ada yang suka olahraga gitu. Keempat ya. Bentar, saya mikir juga nih. Keempat, kenapa orang cepat bosan nge-gym? Karena mungkin dari suasana nge-gymnya itu sepi gitu. Tapi saya ada dengar Anda bosan nge-gym tuh karena nggak ada uang ya, uang member ya. Bentar, karena nggak ada member. Ya.
Anda memohon sama saya, minta sedekah sama saya. Anda pindah saya. Ah. Kenapa Anda nggak ada uang member gitu? Padahal Anda mau nge-gym tapi nggak ada uang. Dengar dulu. Kerja Anda nggak ada. Oh, iya. Saya ada kerja. Apa kerja? Boleh promosi. Boleh. Permisi dia guys. Pak. Saya kenapa saya sering nggak nge-gym ya, itu pertanyaan yang ya tadi Tapi promosi tapi. ya kan balik ke pertanyaan kenapa saya jarang nge-gym. Anda nanya saya gimana nih? Nggak, saya menjawab, Anda bertanya kan? Ya saya nanya Anda menjawab. Ya saya menjawab. Nah, jawablah sekarang. Ya karena saya nge-gym itu kadang saya sibuk ya. Jadi kadang membagi waktu itu susah. Anda BTTL kemarin Anda dulu bilang nggak ada uang. Saya nge-gym. Saya ngajak Anda nge-gym nggak ada uang. Nah, itu Anda pindah saya namanya. Terus apa lagi? Anda bilang nggak ada uang. Bukan masalah nggak ada uang. Itu saya suruh Anda cilak betul. Dengar dulu. Allah, maaf. Lama-lama saya ini gila, sumpah. Pertanyaannya apa yang jelas apa? Ya saya tanya tadi itu kenapa Anda bosan nge-gym? Tadi Anda bertanya kenapa orang nggak usah nge-gym? Ya. Saya, Anda tuduh saya lagi. Enggak, kenapa orang nge-gym tuh bosan gitu? Kenapa orang itu cepat bosan? Kan sudah saya jawab tadi. Yang pertama, yang kedua, keempat, tiga, empat. Kan bisa di nanti di reply ke belakang yang berapa itu. Ya skip lah ya. Ini udah paham semuanya kan? Ya. Nah, baik. Pertanyaan dari yang lain ya. Boleh. Suku deh. Tips. Tips nge-gym untuk pemula. Yang Ini pertama orang ini banyak pemula nih ya. ya, Dia mau nge-gym apa aja yang kita lakukan? Apa kita angkat kaki apa? boleh. Angkat berat dulu. Dengar lu, mau jawab saya jawab ya. Untuk pemula ya. Saya melihat semua. Saya melihat ini kayak apa ya? Boleh. Nah, coba Anda lihat otot Anda. Nanti. Ini kan Siapa yang nyuruh Anda lihat siapa? dengar dulu, saya kan mau menjawab. Ya, Ini kan jawab. untuk pemula. Ini kan semua pemula nih. Mungkin di bawah 5 Anda ini pemula, Anda pemulung. tip untuk pemula. Ya, Yang pertama, rajin-rajinlah untuk latihan. itu pasti itu. Pasti. Ya. Ya, enggak dengar saya dulu. Terus ya. Tadi kan Anda bertanya, kan saya menjawab lagi. Kita kan jangan fan aja, nggak boleh itu. Oke, yang kedua untuk pemula ya. Latihanlah sesuai dengan kemampuan. Saya dapat contoh. Dia berat badan dia 40, dia angkat 80 kilo. Tenanya dia tuh. Saya pernah mendapat orang seperti itu. Jadi kalau untuk pemula, sarankan carilah apa ya, pendamping Anda untuk trainer, tuh ya. Pendamping itu apa namanya? Instruktur apa namanya? Instruktur atau trainer gym boleh. Boleh ke saya juga boleh. Anda instruktur Anda siapa kemarin nih? Saya itu otodidak. 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 Oh, berarti belajar tentang YouTube dulu. Bukan tentang YouTube, tapi tentang gym. Ya kan di YouTube. Anda lama-lama bikin kesesat. Ya terus. Jadi kalau untuk pemula itu angkatlah beban secara bertahap, jangan angkat beban terlalu berat nanti ambayen. Jadi kalau angkat beban itu harus sesuai dengan kemampuan Anda. Jangan memaksakan kemampuan di atas kemampuan Anda. Nah, itu intinya. Jadi harus konsisten, komitmen, baru by one. Oke. Baik. Jadi ini pertanyaan Anda nge-gym. Ya, saya nge-gym. Setiap orang nge-gym itu pasti ada ambayan. Apakah Anda mengalami ambayan tersebut? Tapi sini nggak ada pertanyaan seperti itu. Ya saya yang jawab. Ya. Yang saya yang punya podcast apa? Anda jawab saya. Wah, apa nggak ada ambayan nggak? Pernah 3 kali. 3 kali. Mati lah. Ada kisahnya. Mau dengar nggak? Ya jangan. Boleh nggak? Berbagi kisah. Yang kisah yang boleh. Boleh. Pakai backsound sedih, kisah sedih. Boleh. Sedih, bahagia, campur aduk nih. Jadi waktu itu ada teman saya bawa motor. Kan saya ambayen tuh. 2 senti itu panjang. Terus jadi dia kan nggak tahu saya ambayen, enggak. Saya naik pembelan. Nanti sikut nih lengkung. Ya kan? Itu dia motor saya itu. Jadi saya bilang pelan. Saya kalau nengok mudahan nggak ada polisi tidur. Dia bawa saya ke Kodim, kan banyak polisi tidur udah panjang tak? 1, 2, 3, 4 buah itu ada semeter lagi tuh ada lagi 4 tuh. Nah, saya takutnya enggak. Yang pertama itu masih berapa sentimeter. Jarak semeter tuh naik lagi 2 meter. Bergelombang lagi dia tuh. Oh Nah, gitu ya. Ya, Pak. Itu masih mending tuh. Ya, kan dengar loh. Kalau Anda masuk jurang gimana tuh? Nggak ada lagi Anda tuh. Itulah saya potong amayan saya.
Nah, terus jadi saya naik motor, saya berdoa kepada Allah semoga tidak terjadi apa-apa sama saya. Dak. Dia waktu itu pakai motor Astrea pula, dak. Gigi dia kacau pula bawa motor. Sering balap di Jeblay, dak. Is jablay. Jadi dia kan ngeng komplek. Dia bawa motor, dak. Tepat ngeng. Sui gitu. Ngeng lagi. Dak. Bawa motor. Pas mau masuk prosedur, saya banyak berdoa. Ngucap nih. Moga enggak lengkung, amin saya dak. Pas awal masuk prosedur pembelah dak. Dia salah masuk gigi, angkat motor dia. Ngeng. Oh ya. Jadi sakit rasanya, amin. Itu dah. Untung Anda masih hidup sekarang lah. Alhamdulillah. Ya, pertanyaan lagi ya. Boleh. Lanjut pertanyaan. Tip nge-gym untuk pemula, sudah kan? Udah. Ya, itu saya tanya lagi enggak. Pola diet yang efektif. Diet. Pola diet yang efektif. Pola diet yang efektif. Anda kan misalnya gepu, Anda nyo diet Gendut. ya. Gendut. Ya. Gemuk. Anda pengen diet. Pengen diet. Apa yang Anda lakukan? Apakah Anda makan tanah apa gitu? Tolong Anda jelaskan secara rinci cepat. Pertanyaan yang berbobot, terima kasih. Pola diet yang efektif yang pertama kurangi karbo, perbanyak kardio. Perbanyak makan buah-buahan. Ya, kalau lebih efektif lagi itu ada yang lebih tepat lagi ya. Yang pertama ini kan untuk mengurangi berat badan ya. Cara yang efektif itu Anda harus putus cinta. Kenapa? Anda tuh berpikir terus stres kan, nggak makan sehari mikir dia mengurangi berat badan. Jadi kalau acara lain ada juga. Perbanyak makan buah. Oh gitu ya. Kurangi karbo dan perbanyak kardio. Alright. Itu tips untuk kita semua nanti ya. Oke, lanjut. Hah? Perbanyak kardio, kurangi karbo itu kalau untuk diet. Karena tubuh kita tuh 70 berbanding 30%. Ih, cantik, mantap ini. Jadi kalau saya pakai bahasa terlalu tinggi nanti orang nggak bisa menangkap di otak dia. Karena masuk tengah kanan, keluar otak kiri. Ya boleh lah. Nih pertanyaan nih udah kan? Udah. Yang nih, kenapa abang nyalek? Kenapa abang nyalek? Wah, ini pertanyaan yang Kok bisa abang nyalek dari nge-gym ke nyalek? Kenapa bisa? ya. Pertama saya mungkin waktu itu kan dapat hidayah. Malam. Saya tuh malam itu ini serius nih. Siapa yang megara? Malam itu saya bermimpi itu megang partai, bendera partai. Partai. Ya megang bendera partai, dengar. Bilang saya petai deh. Itu Partai. Anda mencela saya namanya. Nah, saya itu pokok mimpi. Jadi sudah saya mimpi itu besoknya saya dipanggil. Adalah kawan saya, itu dia kurang ajar, dia manggil saya. Apa bilangnya? Mbak semua. Terus Saya kan terkejut, dak. Sama po, dek. Ikut apa ini? Ya mau sama dek. Iya, kan musuh saya, dak. ya. Dia nggak terserang, dak. Kayak hubungan kita yang nggak ada kepastian, dak. Kan butuh kepastian dia, ada apa maksud dan tujuan dia kan gitu. Before afternya kan ada ya kan. Kayak searching Google. Jadi kalau partai itu karena mungkin saya sedikit senang aja gitu karena saya masuk dalam hobi saya juga gitu karena saya juga partai. Jadi untuk anak muda tuh partai itu bagus untuk kita masuklah dalam politik. Bukan politik yang bukan orang yang kerja yang bukan apa gitu. Ya, bukan politik yang kejam tapi orang-orang dalam politik itu yang kejam. Iya. Nah, jangan menyalahkan partainya tapi orang dalamnya itu yang disalahkan. Itu karena dia yang menggerakkan suatu politik di dalamnya. Satu kata lagi dalam ayat Al-Qur'an, innallaha masabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Partai Anda Iklan. ya. Iklan dulu ya. Baik, saya pengen lihat dia nih ya. Apalah dia kecil nih. Nah, baik, saya panggil teman saya ya. Namanya Adi Sungger. Yuk, get out. Halo guys, selamat bertemu. Ini saya yang disebut-sebut di podcast namanya Adi Sungger, ya kek? Yeah. Mungkin kita iklan dulu. Di sini ada Kamus Tuan. Kawan-kawan bisa follow IG-nya di bawah. Kamus Tuan adalah tentang bagaimana curhatan kalian, ide kalian atau gagasan kalian bisa kalian kirimkan ke sini lewat DM.
di Kamus Tuan. Siapa tahu ada yang sama perasaannya, sama momennya, kita bisa curhat di sini. Buat teman-teman, boleh cewek, boleh cowok ya. Kalau cewek nanti yang balas Ronaldo. Emang boleh. Oke, lanjutkan Ge. Ya. Ini langsung ya pertanyaan dari bukan ini masih pertanyaan untuk Ilham ya. Ya, Pertanyaan yang nggak tentang game lagi. ya boleh. Oke? Boleh. Ya, dengar ya. Ya. Pesan telinga tuh. Ya. Kenangan manis selama di SMA. Tolong Anda jelaskan ke masyarakat Sekutu Sembunu. Yang pertama saya cabut. Tunggu ntar. Lah. Minum dulu lah Anda, cepat nian Anda. Oke. Nah, Iklan. ada iklan lah. Minum dulu. Yuk. Kenangan manis Kenangan manis selama di waktu SMA ya, 2012 sampai 2015 ya. 2013. 2013 sampai 2015. Kenangan manis yang paling terkesan itu waktu saya belajar dengan almarhum Bapak Waidi ya. Itu belajar matematik ya kalau nggak salah. Karena pelajaran yang paling saya benci ya. Benci karena bukan tak cinta gitu ya. Jadi itu kan apa telur main enggak bunga lonceng enggak, jadi orang bunga lonceng bel tuh keras tuh di telinga saya sakit kan, saya jalan menuju ke kantin, saya makan mie itu udah Hengki Tunjin, ada Lia Muliawan sana, macam-macam tuh orang sana berkumpul semua di sana itu, jadi saya makan mie sana, dah awal mula Mie apa? Mie rebus, mie goreng. mie kocok, Tahu ya? Tahu. mie kocok, saya makan mie kocok di sana, Kocok, intermi. mie. Oh, intermie. Ya tapi dia masuk dalam plastik, ya pokok mie lah, Ya. mie, Di Mama Jo. masih sah. Ya Mama Sama Jo. juga. Mama Sesa, Mama Jo. abangnya Jo. Ya tapi saya kan bisa manggil Mas Esa. Ya, Mama, Ya, Mama Mas. Sesa. Ah. Lanjut. Oke, jadi awal kisahnya dimulai dari situ ya. Lonceng bunyi, kalau main orang serbu kayak demo gitu ya, keluar makan ngejar si perut entah apa, olong-olong, oyong-oyong gitu ya. Olong-olong kok, oyong. Jadi saya makan mie, awal mula saya pesan mie, mama beli mie satu, oke dikasih mie satu, ya kan mie satu tapi double, cabenya pedas, cabai rawit itu fresh dari kebunnya langsung itu dipit. Jadi saya makan mie. Jadi saya makan mie itu awalnya pelan-pelan. Yang kedua masih slow, agak speed. Yang ketiga ini parah. Yang ketiga ini waktu orang bilang, "Ham, Pak dia masuk." Yang bilang siapa? Ada kawan saya bencong dia. Namanya siapa? Al Bencong. Ada bencong dia. Siapa? Al Bencong. Bukan dia, Yolanda. Yolanda. Oh, Ya. cewek. Nama Serius? serius, nama dia Yolanda Oh, yo Triwatulida. laki-laki ya. Ya. Ada vokal B kan. Ya bencong kan laki. Iya. Kau kelas 10, kelas Kelas 12. kelas 12. Lanjut. Bisa makan mie dak. Saya entah kenapa waktu makan mie itu terdengar sesak orang masuk pedas juga saya waktu itu. Pedas, saya makan mie dak, orang sebelah kawan saya gelak saya yang Tunjin itu apa? Entah apa yang gelak saya dak. Di pas saya makan mie itu keluar mie dari hidung saya. Keluar mie dari Mie itu keluar dari hidung saya. Saya masih ingat untuk melengkung, mie masih ingat. keluar dari Dan hidung saya. Pas keluar hidung saya pedas hidung saya, ada mencret saya besoknya. tenang. Nah, Berarti Anda tersendak ya? bukan tersendak. Tersendak. Hidung tersendak. Jadi besoknya saya tuh flu tuh. Di Ya, Anda saya salah juga. mencret saya waktu itu. Anda salah juga, makan mie itu lembat-lembat. Lambat. Anda enggak berada di posisi saya waktu itu. Karena tekanan orang mau masuk. Tekanan orang ya kan? masuk. Mental saya kena diguncang sama Pak Wedi itu. Parahnya tuh bahaya. Jadi menurut Anda itu adalah kenangan manis. Kenangan pahit, bukan manis. Pertanyaan Yuk, kenangan manis waktu SMA Anda Iya, kenangan pahit tapi saking manisnya gitu dalam hati Untuk saya. diingat. Untuk ingat momen yang paling manis lah itu. Itu kenangan yang paling manis. Oke, kenangan manis Yuk. Selama waktu sebangsa. Makan mie keluar dari hidung. Mie keluar dari hidung. Tolong diingat, catat ya. Pedasnya luar biasa. Jadi pesan untuk teman-teman kalau makan tuh pelan-pelan. Oke, pesan untuk teman-teman kalau makan mie itu boleh pakai speed, cuman diagak juga. Jangan kayak speed domino. Ada 4 Speeder. Speeder. Terus lucu juga ya. Speed domino anjing. Speeder aja. Speeder. Ya, X8 speeder. speeder. Kadang orang main kan menducai gitu lah. Kadang ya, pokok speednya dikurangi gitu ya. Kalau makan speednya dikurangi. Ya, boleh lah, cuman dia gagak. Pertanyaan selanjutnya Bang.
perempuan mana yang memberi kenangan manis waktu SMA? Waktu, aduh, ini yang paling saya ingat ya. Waktu Dulu abang SMA IPA apa IPS? saya dulu IPS. Bang Enta IPS. Iya. Saya IPS 2 dulu. Bang Enta? PS1. IPS sampai wah selokal lo lah. Iya dah. Oh ya, Sampai sampai. sampai. Tapi kan berdasarkan saya ada. Tengok saya. Iya, iya. Saya dulu 12 IPS 3. 2, IPS 2. Mana yo kok? Jadi pertanyaannya apa, deh? Kenangan Perempuan, manis. kenangan manis bersama perempuan. Itu waktu kelas 10 dulu. Waktu awal masuk SMA. Ya mangga kelas 2 le. Ya, itu nanti ada endingnya. Oh, kelas 10 ya. Nah, kelas 10 ini kan saya kan banyak cewek. Maklum lah playboy itu kan. Sorry guys, bukannya pamer ya, tapi takdir berkata lain. Oke, lanjut. Alright, you come on. Jadi kelas 10. Kelas 10 itu bisa disebut namanya, boleh? Boleh. Namanya itu Jamie Rahmadani. Dia itu orang Siapa? pintar. Jamie Rahmadani. Jamie? Rahmadani. Jimmy. Jamie Rahmadani. Sekelas sama saya. Kelas sama Pori. Jamie. Ya. Oh, bagi Jamie tolong hargai Ilham Nain ya. Wah. Anda telah merusak hati dia anjay. Anda Boleh. berkesan bagi dia di Ya, SMA. sampai sekarang Jadi- dia mimpi terus dia. Nah, kita dengar Bang Ilham bercerita. Ah, Ya, ya, waktu dengar itu ini. kelas 10 saya selokal. Dia tuh pintar tuh matematik di luar nalar lah. Di luar logika lah, bikin rumus, bisa bikin rumus sendiri lah. Pokoknya tuh saking pintar tuh dia jungkir balik itu soal dibikin sendiri. Jadi saya Enggak jadi maksudnya dia pintar di dalam bidang akademik. gitu. Terus Karena saking pintarnya gitu. Jadi saya tidak bisa mengutarakan perasaan sama dia. Jadi saya selokal sama dia. Dia tuh ada waktu kan belum pakai WA, masih pakai SMS dak. BBM, BBM, SMA BBM, BBM. BBM. Tapi kan saya nggak pakai BB. BBM. Oh yo. Ada pakai BB. Apa kita gayang lah? Saya pakai HP, cuman ada SMS pakai pulsa gitu. Dak. Oh. Dia waktu saya pulang itu dia chat saya. Apa dia chatnya? Ilham lagi apa? Idi udah makan belum? Idi udah mandi belum? Udah cebok belum? Kan banyak pertanyaan kayak basa-basi gitu kan. Ya. Jamie chat. Ya, ada pakai smile gitu kan. Saya kan hati terguncang gitu kan. Aura itu bergejolak amat waktu itu. Anda cerita dulu baru. Ya, Anda coba lah. Ya. Cerita dulu. Saya saking bahagianya waktu itu teringat kembali momen. Aduh, jadi waktu itu selama berapa ya? Tapi akhirnya kami itu nggak jadian gitu. Nah, jadi ceritanya dia chat Anda sudah makan, Ya. sudah mandi, sudah ini segala macam. Nah, Ya. Terus Itu dalam posisi sadar yang chat tuh. Pertanyaan Anda bobot. Saya suka. enggak jadi serius. Jadi waktu dia menanyakan Anda di SMS, Ya. Bang Ilham Ilham ya? Ya, Apa Iil panggilannya Imut? Iil. Ya, Iil sudah makan, sudah apa? Kelanjutannya? Ya kelanjutan sama seperti orang biasa lah. Dia awal mula tuh dia bilang lagi apa kan, saya bilang enggak, lagi ngapain, lagi duduk aja kan. Karena kita lagi nongkrong kan, Ya. enggak lagi duduk terus, kalau kan duduk pernah juga ada. Ya kan gitu kan, Ya, lanjut. masa masih dak. Dia bertanya lagi duduk, padahal kita lagi tegak kan, Ya. kita lagi duduk aja. Besoknya saya nyontek sama dia mau ngasih jawaban sama saya. Jadi awal kesannya situ saya nyontek jawaban sama dia terus gitu. Jadi refleks cinta saya tuh kayak dapat itu sama dia gitu. Nah, jadi seperti itu. Jadi itulah sama Jamie Rahmadani, ada IG-nya. Dan dia sekarang dia ngambil S2 psikologi di Bukit Tinggi kalau nggak salah. Ya di Padang Bukit Tinggi. Tambolin deh ya. Tapi itulah ada yang namanya cinta nggak bisa kita paksa. Yang bisa dipaksa itu. Hai, dengar kata-kata mutiara untuk Jamie. Ya, kalau misalkan bertemu, apa yang ingin Ilham? Kalau misalnya Ya. kamu bertemu, apa yang Anda lakukan? Bukan apa yang ingin Anda sampaikan Apa yang ingin Anda sampaikan kepada Kalau Jeremy? saya bertemu Jamie. kalau saya jangan Anda boleh bertanya tapi jangan gitu. Nah, maksud kita kalau Anda bertemu Jamie, Ya. apa yang ingin Anda sampaikan? Oh, kan jelas pertanyaan. Ya, nih. Ini kamera ada. Ya, ke depan. Oh, baik, kalau saya bisa diberi kesempatan untuk ketemu sama Jamie Ramadhani ya. Saya Ini nikah tuh? belum. Belum. Nanti lah. Lah, saya nikah, mungkin Kau belum. dengar dulu. Saya ini mau bicara. Ya, Ini silakan, nggak silakan. mood, saya jawab nanti. Ya, silakan. Lah, kan lupa saya. Jamie Rahmadani, kalau saya diberi kesempatan untuk bertemu kamu, karena saya hanya bisa mengucapkan tidak bisa berharap banyak ya.
Karena cinta itu tidak bisa dipaksakan, tapi saya tidak berharap banyak karena kita hanya sebatas teman tuh nih. Karena saya sudah dewasa, pemikiran saya sudah luas. Jadi kalau kita bisa bertemu, kita bisa join bersama, sharing cerita bersama tentang masa lalu kita di waktu SMA satu di. Berarti tidak ada berharap tidak ada berharap banyak emang gitu. Ya, Tidak, tidak karena dia sudah dewasa. Ya. Betul. Ya. Ini masih ada pertanyaan satu. Ini pertanyaan Anda kan jadi apa? Caleg. Nah, Kan pasti Anda tahu calon presiden sekarang, enggak? Saya nge-pertanyaan sama Anda. tahu. Dari calon capres Ganjar, Ya, Anies, Prabowo. ya, 3 itu. Ah, jadi siapa presiden Amerika kita? Hah? Siapa? Presiden Amerika. Dari kita kan ada calon presiden. Iya. Anda Ada tolong tiga. pertanyaan itu jelas. Ada tunggu dulu. Jelas. Nah, kita dengar pertanyaan. Ya. Calon presiden Ada 3. Ya. Satu. Pertama Ganjar, Ganjar. Anies, Anies. Prabowo. Ah. Pertanyaannya, Ah. siapa presiden Amerika? Oh, pertanyaannya. Ya. Saya jawab nih boleh yang jujur atau yang Jujur. hot? Jujur. yang jujur. Yang hot apa? Oke. Untuk presiden Amerika tahun berapa? Tahun 2000? 2009. Saya pernah bertemu beliau di tahun 2009 juga. Siapa? Presiden beliau adalah Erick Thohir. Thohir. Barack Itu Obama. presiden Inter Milan. Oh, itu presiden Inter Milan. Waktu itu dia masih berjabat sebagai Saya Amerika. Bang. Amerika itu yang saya tahu aja. Itu Obama. Obama. Apa? Oh iya. Kemarin saya ketemu di pusat. David namanya. Ya, David ya. Nanti dia ada di sini ya. Oke. Nanti kita hadirkan David tersebut. Ya, betul. Lanjut pertanyaannya Bang Inta. Ya, boleh. Ini pertanyaan terakhir ya. Mungkin masuk, Joko. mungkin saya yang ini Tanyalah. yang etis menanyakan. Menurut Bang Ilham, mana yang bagus kiper Pratama? Ada berarti di sana ada Genta, Ya, Catra, ya, dan yang lain-lain. ya. Saya enggak. Ya, sabar dulu. Ya. Termasuk Anda di sana. Ya. Menurut Anda, Terus saya kan? ya, Ya. termasuk dia Bang? Ya. Jadi siapa yang paling bagus di sini? Ini Saya. pertanyaan orang ya, bukan Ya. ini orang-orang yang Ya. request gitu. Request Ya. kan? Berarti dari pertama tuh ada Bang Ari ya? Ya. Bang Ari, ada Genta, ada Ilham, ada Catra, dan yang lain-lain. Ya. Nah, menurut Bang Ilham, Yang sekarang ini ya. untuk saat sekarang Ya. siapa kiper yang paling bagus? Untuk sekarang ini ya. Oke, terserah. Yang pertama Sepanjang masa. itu jujur apa enggak nih? Jujur. lah. Ya, Emang itu saya bohong. saya sebenarnya mau menjawab saya sih, cuma nggak berat ya. Kenapa? Karena ada ya mungkin saya nggak dianggap sekarang. Mungkin kalau untuk saat ini ada Genta ya. Yang dulu ya Genta ya. Ya. Karena dia itu kadang dia ada aja lah konyol nangkap bola lah. Kadang dia bola belum datang dia melompat. Tapi itu dulu Genta. Ya, dulu. Tapi sekarang itu ada lagi lebih gila lagi itu. Kenapa dia tuh silat dia luar biasa. Siapa tuh, Bang? Tuh dan cu kita Catra ya. Catra ya. Catra. Bang Ilham, Saya Catra. masih ingat juga tuh. Yang sekarang ini Catra ya. Tapi dulu tuh ada dia. Genta ya. Yang Catra itu kalau nangkap bola tuh gaya silat dia keluar tuh. Saya masih ingat main di Kairo. Tuh tinggal di rumah bedeng. Dia pakai selebu apa gitu dah. Gini dia. Nah, itu pas main. Pas sudah main. Tidak maksud. Ada prank. Apa hubungannya, Bang? Nah, maksudnya kiper terbaik sepanjang masa pertama menurut Bang Ilham. Itu Ya, kalau silat di luar oke. lapangan enggak masuk. Kiper terbaik sepanjang masa dari tahun ke tahun tuh ada Genta. Genta ya. Julian berarti tadi. Bang Genta Genta. diakui oleh siapa Kok? sih? Love Deko lagi sama peluang. love lu kamera. Oke. Tadi ada yang nitip pertanyaan, Bang. Boleh. Jadi Bang Ilham ini kan memilih sebagai calon legislatif ya. Ya, betul sekali. Ya, tunggu saya selesai dulu. Jadi Ya. di Dapil 2. Dapil 2. Dapil 2 tuh Kotorna. Enggak, bukan, Pasir Bukit. Ya, Kotorna. Ya, di sekitarnya. Ya, kecamatan dulu Pasir Bukit. Ya, ya, Ah. kecamatan disebut. Sabar. Ya. Jadi apa yang membuat Bang Ilham tertarik di dunia politik? Sedangkan basicnya kan
futsal. Ya, betul. Keluar mie dari doang. Nah, kayak- Ya, jadi betul. ya, kenapa? Mie terus yang disebut. Ya, itu Ya. kan pengalaman Anda tuh. Kemarin juga mie disebut. Tentang saya makan mie terus disebut. Oh, Anda utang Oke. Anda bayar. Jadi kenapa? Saya kayak celek ya. Ya. Karena dengar lah. Ya, lanjut. Iya, anjir. Merah, Mas. Karena di politik tuh seru ya. Karena banyak teman, kita bergaul tuh wih, luar biasa. Kita bukan berbicara tentang nusa bangsa, jadi luas ke mancanegara. itu betul loh. Ya. Kenapa? Karena politik tuh menyenangkan karena kita tuh berdebat, banyak berbicara kan. Banyak berbicara tapi nggak ada aksinya, itu sama kan hoak aja kan. Jadi perbanyak aksi daripada teori ya. Iya. Karena politik itu menyenangkan. Ada orang yang mengatakan politik itu kejam. Bukan politik itu kejam, tapi orang di dalamnya itu yang kejam menyalahgunakan politik. Anjir. Anjay. Nah, kemudian Boleh ketika Bang Ilham terpilih, terpilih ketika maksudnya seandainya saya belum selesai. Rasul tidak pilih ya. Iya. Ya. Kita berharap terpilih walaupun rasa-rasa saya nggak juga butuh suara kamu. enggak dia Nggak di dipilih Corona dia. soalnya. Hah? Dia Dia kan pernah. dapil. Nggak, saya juga banyak kawan saya sana. Ya. Aduh, ada suruh orang enggak miliang. Enggak, ya bilang. Tunggu. Jadi kalau misalkan Bang Ilham terpilih, Oke. apa yang akan Bang Ilham lakukan untuk masyarakat? Untuk masyarakat Kota Sang Penuh. Terutama di dapil 2. Kalau saya terpilih di tahun 2024 dengar dulu, saya mau serius ngomong ini. 2024. Lah, ya saya mau ngomong 2024. Hilang angka 1. Kalau seandainya saya terpilih 2024, saya akan mensejahterakan masyarakat Kota Sang Penuh. Yang kedua, saya akan Kincai Plaza itu saya rubuh. Ini serius nih. Lah, Kincai Plaza saya rubuh, saya buka biskop. Karena kita jauh ke Jambi, Padang, biskop kan capek kan. Saya perhatian sama mereka. Itu kadang capek, ongkos sekarang pas-pasan. Mau pulang itu nunggu lagi jaminan pajak juga tuh. Jadi saya tuh yang pertama visi misi saya itu Kincai Plaza saya roboh karena udah kotor. Saya bikin biskop sendiri. Nah, tempat parkir ada lagi. Yang kedua, saya akan bikin kolam renang. Kolam renang. Gimana buat kolam renang? Kolam renang 3 yang ada waterboom yang ke-9. Oh ya, tahu. Terus yang terakhirnya itu Lokasinya di mana, Bang? lokasinya itu tepatnya dengar dulu. Saya sabar. Ya. Anda sebagai calon anggota DPR itu harus sabar, Harus sabar. menghadapi masyarakat yang Ya, karena bermacam-macam. kalau seperti dia masyarakat kan Nggak, maksud saya, kan Anda bilang tadi kan, Bang. Jadi Bang Ilham bilang akan membangun waterboom, lantai 3. Ya. Nah, itu lokasinya di mana tepatnya? itu lokasinya di Talang Lindung. Di Telang Lindung. Ya, di kota Semudi Talang Lindung dia. Karena tempatnya strategis, karena di atas bukit kan bisa pas kita loncat kan langsung nampak, wih pemandangan keren kan. Terjun, ada sekali itu kan ada lompat soto, lompat apa lah gaya kodok-kodok gitu. Di itu rencana saya bikin flying fox juga di Talang Lindung. Flying fox. Flying fox juga, karena ada juga kinerja aparatur kita ya, pemerintah aparatur. Membuka lapangan pekerjaan. Enggak, bukan itu. Jadi? Saya itu ada kinerja anggota pemerintahan kita itu kurang baik juga ya. Ya, kayaknya Ya, sih. jadi itu Kan bukan kritik ya, boleh kan? Boleh. Nah, saya ingin meluruskan lagi ke depannya gitu. Itu yang pertama. Yang ketiga kan saya ingin bikin Ini pertama itu ketiga loh. iya, dengar dulu. Ya, yang pertama merubuhkan Kincai Plaza bikin Kedua, bioskop, yang kedua bikin bioskop. waterboom Waterboom di Padang. di Talang Talang Lindung. Terus yang ketiga flying fox. Flying Fox. Yang keempat berarti Yang keempat ini karena kita kota kecil kan, saya ingin mengembangkan, saya ingin memekarkan kota kita kabupaten digabung dengan kota sepenuh. Wah. berarti setelah Mekar digabungkan kembali. Digabungkan kembali Kenapa, Bang? karena kabupaten dengan kota itu beradu kan, jadi kalau dipadukan jadi satu itu luar biasa. Berarti itu menurut Anda Itu ya? saya sih menurutkan. payah. Yang keempat nih, yang kelima. Yang kelima. Yang kelima, ini yang paling penting nih. Nah, karena kemarin tuh heboh ya, ada apa ya di dekat apa ya? Apa? Jalan kamu rusak ya gitu kan? Oh, yang apa? Iya. Apa namanya? Iya. Iya. Baru. Suruh. Ada pohon pisang enggak? Nah, itu kan. Ya, ya. Ya, boleh. Boleh. Ah, Ya.
Jadi Mana boleh? Apa? jadi Dalam kamu rusak. Ada apa bisa? Ada apa bisa enggak? Ah. Ah. Mana main? Mana main? Mana main? Tengok dosen kami pohon pisang segar tegak diri. Jadi ada apa dengan jalan yang ada pohon pisangnya, Bang? Dia itu kan sindiran untuk masyarakat, untuk pemerintahan. Iya. Nah, kata Sono, saya ingin membuat aspal itu kayak di sirkuit Mandalika. Manda? Mandalika. Manda? Mandapo. Manda. Mandalika. Mandalika. Mandapo itu lari saya sama dia. Ya tahu saya. Dia juga. Dia lari pantai. Saya udah kakak saya. Jadi Jadi membuat jalan, membuat jalan kayak aspalnya kayak sirkuit Mandalika Indonesia gitu. tujuannya, Bang? Tujuannya biar enggak bolong lagi. Karena kalau bolong lagi beda lagi motivasi saya. Apa tuh? Ingin menghancurkan kota Semono. Jadi, Bang, Ya, kita boleh. dapat cerita dari teman-teman, Bang. Ya. Dulu sebelum waktu Abang lagi apa? Lagi Covid kan Ya. berhenti nge-gym. Ya, Bang betul. Ilham berhenti nge-gym. Ya. Terus ada tawaran dari Bang Genta ngajak Bang Ilham ke Kalimantan. Ah. Nah, itu gimana ceritanya tuh, Bang? Wah, ini paling parah sumpah lah ya. Ya. Saya tuh udah semangat, dia pergi Awalnya gimana, Bang? awal mula tuh dia kayak orang meyakinkan aja gitu dah. Ya. Mau kerja. Nah, jadi pertamanya gimana? Nggak langsung inti. Iya. Jadi awalnya Mau Anda kerja. duduk di Dasira. Dasirah ya. Ketemu Genta datang. Datang Genta. Dia bilang sama saya. Hmm. Dulunya dia nggak pernah bilang karena saya yang mancing dia, baru dia mau Nah, gimana berbicara. Anda mancing? Pakai bahasa Indonesia. Iya, Ya. benar. Indonesia kayak Indonesia. Oh, kamu kerja di Kalimantan ya? Ya, dari mana tahu? Dari Iwan Maling. mana Rusia lo. Awi Maliang. Iwan Buser. Yang besar lah. Mandiang besar lo lah. Maliang ya. Oh, yang tinggi itu ya. Maliang. Ya, yang berdagu tapi dia kayak toy gitu. Jadi Ya, tahu dari Iwan. Iwan. Jadi dia karena Iwan ini nggak mau, karena mamanya marah, nggak mau diizinkan karena dia anak mama. Di Genta ini menyarankan kata saya, mau nggak mau. Saya semangat itu. Ya. Siapkan bahan boleh disebut kan? Ya. Kayak SKCK lah, Ya. kayak pas foto, ada KK, KTP, akta kelahiran, Terang miskin. ijazah. Apa? Itu nggak ada, keterangan miskin. Saya orang kaya, saya Iya. Wah. Jadi itu syarat-syarat. syaratnya. Ya, semangat saya dah. Ya. Dia bilang paling lama sebulan. Nunggu Keberangkatan. keberangkatan sebulan, dipastikan kerja di sana, gaji UMR di atas 8 juta. Di atas 8 juta. kerjanya apa? Kerjanya tuh sesuai dengan jurusan kita. Saya satu lah, bagian ngetik komputer. Ya, komputer. Sebulan dia ngata tuh, saya nggak sampai sekarang. Dia ngata. Ya, sebulan. Tapi dah nengok tiga kali reji dah. Jadi Tiga kali Sebulan dah. Berarti dah 3 tahun. terus 3 tahun sampai sekarang ada kabar. Ada kabar. Dia bilang, sebulan lain lah berhenti. Sebulan lain. Besok ketemu, bulan besok tuh lagi. Sampai hari lain. Pasti kalau itu ada kabar aman lah. Pas awak dorong dalam. Abang ada banyak sinan. Saya itu asesi. Iya. Pergi pula dia ke rumah saya. Ketemu mama saya. Jadi berangkat Genta. Jadi aman, sana. Gaji gedang, gaji besar sana. Dia bilang dah. Udah ada berani. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alah. Belum juga. Sampai hari ini belum. Ya, belum. Mungkin ini Anda juga butuh klarifikasi mungkin ya dari Bang Genta kenapa belum berangkat. Sudah. Apa katanya? Kata dia tuh kemarin itu ada salah teknis. Dia mengirimkan informasi itu lewat nomor HP yang salah gitu. Itu gimana Bang? Coba Bang klarifikasi Bang. Jadi nomor HP yang saya kirim tuh beda dengan nomor WA. Maksudnya? Nomor WA saya beda dengan nomor Nah, HP. jadi awalnya kan Abang Dia ngajak Bang Ilham nih kerja. Ya, Itu kenapa Abang ngajak kerja tuh? cuman saya nggak ada dia ngajak kerja. Jadi? Dia minta kerja sama saya. Ya dia minta kerja Ya. sama Abang. Terus Jadi saya tawarin kerja dia di sana ada di Kalimantan. Oke, bilangnya kan. Jadi saya masukkan lamaran saya. Salah nomor HP saya dengan WA. maksudnya Nomor WA saya beda dengan nomor HP. nomor HP yang Abang masukkan nomor HP siapa? Nomor HP saya. Nomor WA saya beda. Oh, beda lagi Ya. WA-nya. Jadi orang tuh udah hubungi saya. Saudara Genta, tapi saya nggak ada menjawab. Nomor HP saya nggak aktif. Ya udah, saya diblokir. gagal berangkat. Gagal berangkat. Padahal gajinya Gajinya 10 juta saya. itu Abang tahu dari mana Bang? Gaji 10 juta. Padahal 3 juta loh. 3 juta. Jadi Abang bilang Wah, sama saya nggak tahu 3 juta itu. maksud saya di podcast for ini ada klarifikasi antara Bang Genta dan Bang Ilham. Ya. Nah, gimana gajinya berapa sebenarnya? Sebenarnya gaji Ilham nih 8 juta.
Tapi kamu bilang 3 juta. Iya. Sebenarnya 3 juta. 3 juta. Abang bilang 8 juta. Ya. Sebenarnya 8 juta. 8 juta. Nah, abang bilang ke dia 8 juta lah. 10 juta. 10 juta. 2 juta ya? Untuk saya. Kenapa? Saya sudah masukkan dia. Oh, anggap apa lah Ya kan? Ya, Upah tapi kan? itu kalau jadi kan. Ya. Ini udah berapa kali orang naik G nih. Nah, itu gimana, Bang? Ya sabar aja dulu sampai sekarang. Enggak mau sabar-sabar. Yang jelas kamu Boleh sabar sebulan 2 bulan 3 tahun. Potong jauh berapa kali? Jauh dulu. Jadi untuk Bang Ilham, Ya. kita tahu dari Bang Genta Ya. bahwasannya tidak jadi berangkat karena kesalahan teknis ya, Bang ya. Ya. Nomor WA-nya Ya. berbeda dengan nomor Berbeda. yang dikirim. Iya. Dan sekarang hanya untuk informasi, Bang Genta ini HP baru sekarang. Ya, Ya Bang, ya? baru. Mana Bang HP-nya? Nah, ini teman-teman, terima kasih atas donasi kalian. Terima kasih atas donasi ya guys. Bang Genta dapat beli HP baru. iPhone berapa, Bang? iPhone 13. Ini tentang apa ini? Nggak, ini informasi utara. Promosi. Ya. Diam sih lah. Ini saya nih. Nggak, dia. iPhone. Ya, iPhone. Anda Tipu. oh, Pipo. RAM, Hah? RAM. Jangan sebut RAM. Tapi Mobile Legends bisa ya? Agak ngelek dikit. Oke, Bang, saya rasa dari saya udah. Ya. Pertanyaannya udah semua. Oke. Itu aja. Undang apa Presiden Amerika gimana undang? Boleh kalau Udah bicara sama dia ya. Boleh. Oh ya, sangat semangat. Alright. jadi Boleh. kita undang Presiden Amerika ya nanti ya sekarang kita mau undang Presiden Amerika yang datang dari Amerika Oke. Oh ini Bang, podcast. sebelum Presiden Amerika mungkin ada pertanyaan dari teman-teman. Boleh. Ada nggak pertanyaan? Nah, boleh. Siapa namanya? Nama Denis bang, mau nanya Siapa? bang. Denis. Siapa? Denis. Denis. Mau nanya bang. Waktu awal tuh sebentar gym tuh bang Ilham. Waktu awal Nggak, masuk. kamu bertanya biasa aja lah. Bisa. Iya, biasa. Iya, iya. Iya. Jadi bang, waktu awal masuk gym tuh, Ya. bang ada nggak perasaan takut terhadap om tunjuk ke batang bang? Kan pasti ada tuh bang. Maksudnya? Om-om Tunjuk ke batang. Oh, saya paham. Batang. Was itu ada bang. Wah, kena LGBT mungkin lebih tepatnya LGBT. Jadi selama Bang Ilham nge-gym ya. dengan orang yang LGBT itu gimana menghadapinya apa gimana? Ada perasaan was-was. Nah, was-was enggak, Bang? Silakan. Selama saya nge-gym ya belum pernah saya ketemu yang kayak orang seperti itu. Bang ya. Karena Apa jangan-jangan sudah, Bang? potong sudah. Betul apa? Betul? Tuh. Tadi kan pertanyaannya kan saya pernah apa enggak? Wah, maksudnya was-was enggak, Bang, dengan was-was enggak, Bang, dengan dalam kategori cowok sama cowok gitu ya? Itu memang was-was ya. Karena itu Tadi enggak, sekarang itu- was-wasnya gimana, Bang? iya dengar dulu. Karena itu kan pencitraan nama baik gym ya. Memang banyak itu. Cuman ya saya was-was juga. Tapi sampai sekarang ini mungkin belum dapat yang seperti itu ya. Karena niat gym itu ada yang untuk menaikkan berat badan, untuk meningkatkan kesehatan, pola hidup yang sehat, perbanyak makan 4 sehat 5 sempurna, ada 6 7 4 5 sempurna juga ada. Pokok datang bebas alright itu aja sih. Jadi mungkin lebih ke cara menghadapinya ya, menghadapi kalau ada misalnya orang yang seperti itu. Ya, gimana? kalau menghadapi orang seperti itu bagus kita menghindar aja, cari tempat gym yang nyaman. Karena memang banyak sih. Kalau untuk di kota kita mungkin nggak ada ya. Enggak ada. Ya? Mungkin kayak kota-kota di besar kayak Jakarta, Bandung itu mungkin banyak ya. Apalagi Banyak. di Eropa, Amerika seperti David gitu ya. saya kalau ketemu itu kadang saya kejar-kejar sendiri. Oh. Jadi masih ada pertanyaan? Tanyalah. Oke, dari Yasser bang. Yasser Sayur. Boleh. Kenapa abang dipanggil Ilham Nai? Karena itu nama bapak saya. Karena saya identik orang terkenal seperti itu ya. Jadi nggak kenal tuh nggak asik gitu aja. Karena less of your name is the best because the best your name akan diingat orang, kan lebih mudah dikenang. Wih, gitu lah. Oh, diam aja lah. Baik. Mungkin ini Bang, terakhir Bang. Ya. Seperti Bang kita kemarin karena basicnya futsal, kita tanya 11 pemain terbaik Boleh. Bang Ilham. Boleh. Silakan, Kek. Oke. 11 pemain terbaik. Apa terbaik? 11 11 pemain terbaik. terbaik menurut Bang Ilham Nai. Oke, yang pertama ya, bebas ya. ya, kiper. Muhammad Al-Bagair. Siapa? Muhammad Per Al-Bagair. bola. Bola. Oh, bola. Oh.
Senam bola futsal. Kiper bola. Futsal beko. Oh, beko. Kiper bola. Yang pertama ada Messi. Kiper. Oh, kiper. Kiper saya lebih menyukai kayak De Gea. De Gea ada main lagi dia. Ya, tapi kan kamu nyebut siapa yang terbaik? Ya boleh boleh. Boleh kan? Itu soal pertanyaan. Anda bikin saya Back kesal. tengah, back tengah. Back tengah. Back tengah kayak apa? Ada pemain Ade Taduang. Boleh boleh. Boleh. Ade Ade Seprianto nomor 5 tolong diingat. Mainnya kasar itu. Ade ada suka ya dia. Suka sih. Ade. Ah, ini dia main terus ini. Ade. Back tengah. Back tengah kan udah Ade. Ya, tengah kan dua. Satu. Oh. Anda tahu main bola apa? Tahu saya. Ah, tengah. Dari Barcelona Apa? ada Jadi Pitoy. Indonesia. Jadi Vitoy. Itu masih Indonesia. Serius. Diam mulai dulu. Ah, Puyol. Barcelona. Tadon duit di bawah. Cocok kare-kare dulu. Boleh. Puyol ya. Lanjut, Ge. Ah, back kanan. Bek kanan. Wing kanan. Tantan. Tentu striker aja. Oh, striker. Saya lupa. Kanan. Karena saya suka nonton Sriwijaya. Kanan. Kanan. Tenang dulu. Kanan. Bek kanan. Kanan. Bek kanan itu ada Daniel, bukan Daniel Alves ke kiri ya. Bek kanan. Kanan. Kanan Daniel Alves. Ah, kiri. Kiri itu ada siapa? Barcelona juga. Siapa? Jordi Alba, alright. Jordi Alba. Jordi Alba dan Alves. Puyol. Aduh. Alves. Berarti gelandang. Gelandang saya suka Iniesta. Iniesta. Ya. Gelandang tengah. Xavi Hernandez. Itu orang-orang apa? Satu. Barca. Iya, Saling Barca. Ah, boleh. boleh kan campuran ada bukan semuanya itu. Dia tadi Barca dia. Barca semua. MU. Yo, MU dia tuh nanti. ya. Iniesta. Mungkin kita tanya Iniesta kenapa ada bang? Ya, karena dia itu memang dari zaman ke zaman dia memang sangat populer ya, karena nggak ada gantinya. Dia tuh kayak gelandang pengangkut air udah turun ke bawah, ke atas lagi, nyambung lagi kiri, kanan lagi, kayak kabel Fanny di Mobile Legends gitu. Oh Ya. iya. Funny anjir. Lanjut. Iniesta satu lagi. Xavi, Kenapa? karena duet maut mereka tuh nggak akan pernah berganti. Tiki Taka berasal dari mereka. Kita kak. Berasal dari mereka. Pasangannya ya. Pasangan duet yang paling kejam. Ya. Satu lagi. Gelandang juga. Ya. Kan dua gelandang. Ya. Anda mau Ya. pakai berapa? Yang ketiga ada Jong, boleh De Jong? Boleh. De Jong. De Jong gelandangan. De Jong pemain bola. Dia pemain bola Barca. Yo. Ya De Jong gelandang tengah. Nggak soalnya Belanda udah di Jong. Jangan dia bertanya kamu aja lah. Nah, serius. Jadi Iniesta, Xavi, De Jong. De Jong. De Jong kenapa? De Jong itu saya suka cara bermainnya, syuting itu keras ya. Ya. Dia tuh tenang, bawaannya tenang, bisa menetralisasi permainan di Barcelona. Saya suka karena ritme permainan dia tuh lancar, bisa terkontrol oleh pemain lain, nggak emosi, bisa lah jadi kapten lah. De Jong. Striker Tunggal. Nah, ini striker yang sering menggigit ya. Yang saya suka, Suarez. Oh, De Cul lo. Suarez ya. Suarez. Oh, mau ganti aja lah. Orang nggak suka decul kayak. Ya, boleh. Kenapa? Karena dia tuh mainnya agresif. Saya suka orang yang agresif. Jangan-jangan ini yang LGBT tadi ya. Wah, bukan. Bukan, Luis Suarez tuh walaupun bola nggak nyampe, dia kerja terus sampai ke tempat bola. Dia tuh pantang. Dia main apa kerja? Dia main. Dia ambil bola. Jadi Suarez. Aku sayap kanan. Sayap kanan. Sayap kanan. Sayap kanan saya lebih suka ke bukan Neymar. Bilang lagi di cool kan. De Jong. Indonesia boleh nih? Boleh. Boleh. Ini ya. Siapa? Ya sayap kanan saya lebih kayak Witan ya. Witan Sulaiman. Karena saya pernah bertemu sama dia. Pernah bertemu sama dia di Jakarta. Cuman Anda aja apa jauh sini? dengar dulu. Saya pernah bertemu dia di Jakarta. Lah, Tenang. boleh lanjut nih? Istighfar. Inilah hasibirin, sesungguhnya Allah bersama dan sabar. Astagfirullah, ya Allah. Ya lanjut. Takbir. Lanjut. Semena watona. Kami dengar kami turuti. Lanjut. Lah, karena saya pernah bertemu Witan Sulaiman di Di Jakarta Jakarta. Dalam rangka apa tuh, Bang? dalam rangka cuma hak.
Witan semua anjir. Nah, serius. Ya serius itu makanya dengar saya. Semua anjay. Jadi Anda bertemu Witan. Witan Sulaiman nih. Kalian semua gokil. Oke, Witan. Siapa? Suarez. Sayap kiri. Sayap kiri Lionel Messi boleh. Wih, Lionel Messi. Ya, itu nggak pernah tergantikan sampai sekarang. CR. Nggak masuk. Enggak pernah Saya tergantikan. benci sama dia. Pelatih, Bang, ya? Pelatih terbaik sepanjang masa. Bini dulu. Bini dulu. Hah? Karena dia kalau melihat wajah dia tuh kayak tengah parah. Kesal saya bawaannya. Tapi dia tuh salut sama dia. Walaupun dia gendut ya. Woi, wah parah lah, pirah lah. Ya, mungkin Gayanya dia. ya. Tapi dalam dia meracik permainan dia, wih saya salutnya 2 jempol. Kalau 4 jempol saya tangkap kaki saya. Boleh 4 jempol. Dua aja. Oke. Nah, Ini dulu Benny super dulu. sub. Super sub apa? Super sub dalam tim itu. Nah, super Yang sub apa? mencetak gol, pemain pengganti yang ini yang akan merubah permainan. Ronaldo. Wah, kalau itu saya lebih suka ke David Villa. Tapi sih ya. David Villa dari David Villa. David Villa. Itu dia. Itu pemain tidak? Ya, David Villa kan cadangan, dong. yang akan menggantikan membuat perubahan. Boleh sih dari pemain Indonesia ya saya ambil itu siapa namanya saya Rico lupa. sama jantung. Rico Simanjuntak. Iya, Rico Simanjuntak. Dia tuh larinya kencang itu. Tahu enggak? Ya. Saya teringat dulu tuh dak Rico Simanjuntak dak kalau orang Sabera dak kencang lari dak. Berak juga dengar dulu saya ngecon. Ya. Dak dari Rico Simanjuntak itu walaupun tubuhnya kecil lah dia itu gocek-gocek pemain Eropa tuh kelas tuh. Kadang dia dari sini, kadang di bawah kolong, enggak sini. Tapi ada naik guduk dia. Jadi gesit ya. Gesit ya. Duduk. Ya intinya gesit lah ya. Ya. Kapten dari tim tersebut. Kapten dari hari itu ya Ade Taduang. Anjir. Ade. Kapten Messi. Jadi kapten Ade. Ade. Tadi juga di request Bang. Ya. 5 pemain terbaik best 5 Ya. futsal Kota Sungai Penuh. Widih. Bang Ilham. Kota sepenuh. Ya, dari kiper. Kiper yang pertama Ilham pertama. Tapi Nado. Oh. Anak dapat main loh. Tapi saya banyak gendong orang. pandai main. Nado nak bola ya Boleh. kaki. Yang terbaik sampai sekarang. Ya menurut Abang boleh. Ilham pertama. Menurut Ilham Ilham. pertama. Saya Dengar dulu. Ya, Anda sendiri ya. Kamu saya. Ya, Anda Saya bebas berbicara. Ya diam mulai dulu. Ya, bagus Anda yang bertanya kan dia. Oh, diam lah. Cek yo. Ucap. Ucap, astagfirullah. Innallah masbirin. Sama orang sama. Ada di dalam Al-Qur'an tuh, saya lupa. Yuk gitulah. Ya. Dia apa? Kiper Ilham Pratama. Ilham Anda pertama. sendiri berarti. Saya sendiri. Ya. Kenapa? Karena saya jago lah di atas rata. Kalau mereka kan mesti kayak IPK ya. 3,0 ya. Ya. Saya 88. 88. Apa kelebihan Anda? Saya bisa lempar tanpa tutup mata gini. Tanpa Melihat. Tanpa tutup mata, tanpa melihat. Saya bisa melempar bola itu akurat. Itu kelebihan saya. Oh, lemparan Lemparan saya itu bowling. bowling. Parabola. Jadi pas ke Biar badan. bowling. Ya. Jadi orang minta tuh pas ke badan dia. Oh, akurat, akurasi. Akurasi. Ya kan memang parabola, akurasi. Iya, Jadi gitu. ya. Akurasi itu maksud saya. Kan parabola sama saja. Para bola untuk apa TV? Iya betul. Jadi lemparan kelebihan Anda adalah lemparan Anda Itu akurasi bagus. Bagus. Yang kedua saya refleks orangnya. refleks. Refleks saya cepat. Itu dari Anda. Dari saya. Nah, saya tanya dulu Bang. Ya. Bang Ilham selama yang Bang kenal gimana mainnya? Jujur. Jujur ya, sabar. Jujur. Anda punya utang saya. Nah, Kelebihan Kalau kelebihan Anda cuma satu bagaimana? satu. Anda sering ngecek angin. gimana Betul, mungkin betul. mungkin kawan-kawan perlu tahu gimana ngecek jangin Bang. gimana Bang? Misalnya dia nggak ada kawan dak, Ah. dia bilang jasa angin tuh. Ah. Udah makan. Lah makan nang gitu. Ah. Sekolah lu ya. Padahal ada orang tuh. Ngecek Iya, Bang. angin. Salah. Siapa yang ngecek angin sih ya? Agung bi. Saya nggak pernah ngecek angin. Maksud Saya saya cakak angin. Cakap angin Kakak gua. jangin tuh alo. Cakap angin, angin ada lo. Angin ada lewat. Lawan ada. Lawan ada. Ah. Cakap angin. Cakak angin. Aduh, Ya. angin sini. Yang ngecek jangin Agung. Agung. Aduh yang sehat kiper risiko kana. Dia Bang Ilham. ya 4 temannya.
Futsal. Futsal. Penuh. Saya ambil ada kayak Meka Hardi ya. Meka Hardi. Dede. Dapat ada dapat. Enggak tunggu dulu Dede. Enggak lu. Kenapa Dede? Dede itu. Dede Gilang Joang. Ini boleh saya lanjut enggak? Ya boleh lanjut. Enggak, cukup sampai sini. Iya, ya lanjut. Boleh. Meka Hardi kenapa? Karena dia trupas, dia tuh akurat. Trupas. Dia tuh kayak memotong bola tuh memang aliran bola dia tuh pas banget dong. Yes, anjir, pas banget dong. Gue karena gue suka kayak dia kan, Iya. tapi dia nggak suka kayak gue. Itu saya benci ya. Iya. Untuk Dede, tolong saya promosi nama Anda, tolong follow IG gue Ilham Pertama. Ada follow IG-nya. Weh, kita nggak ada follow IG kan nanti ya? Yang kau dapat nama IG kau. Ya. Kok Ilham bu? Ilham Pertama. Ilham Pratama. Ya. Ilham? Ilham Pratama. Ilham Pertama. Itu banyak konten-konten yang nggak berbot tapi nonton aja. Jadi Ilham Pratama, Meka Hardi, lanjut. Kitiang. Cuma Sam. Oh, gitu ya. Cuma Sam dong, nyoba langga mah. Gigi ompong sko. Nah, Kitiang itu. Burua, nyoba buru-buru tangguang bang. Yo serius no? Entar bagan. Bagan deh. Iya tuh jale. Yang Ya. yang kecelakaan Ya. dengan Anel. Kecelakaan maut bang. Ya, betul loh. Mau meninggal. Kecelakaan. Ya, ya. Kenapa? Yang Karena dia ngambil masam. Yo, kalau setiap dia bola tuh mah lari Ya. orang daerah. Dia main tuh dia kan kiri kayak Lionel Messi, saya suka orang yang kiri gitu. Dia main tuh kayak double passing keren. Karena kiri itu kadang double passing. double passing itu kayak Udah po aja. diangkat bola baru terubas bola ke depan. Gimana? Dia double passing. Jadi Dia- kiting tuh bagi. Dengar dulu. Iya. Dia kan angkat bola, baru dia passing. Tuh, Itu double passing. double passing. Mungkin istilah baru, Bang harus tahu. Iya. Itu yang kedua kita yang enggak? Oke. Ya, yang ketiga. Yang ketiga. Yang ketiga itu ada Pincang lah, pincang. Anel Pincang, boleh Anel Pincang. Enggak mengal lo udah mau bincang. Ya kan bilang enggak gitu ya. Dua orang tuh masuk. Tentu kalau Anel. Ya, pincang. Anel Pincang. Dulu dia nggak Anelka Putra. Anelka Putra. Iya kan? Anelka. Anelka Putra. Ini pincang. Iya Pincang. Itu tuh. Itu tuh mau pincang lah. Dengar saya dulu. Ya, lanjut. Anelka Pincang dia. Dulu dia tuh nggak pincang, dia tuh dia hebat mainnya dia tuh. Hebat nah ini. Dia bola belum datang dia tuh kayak avatar. Jadi Anel, Anel, satu lagi. pivot. Boleh? Pivot. Bukan dia lagi, dia sangar, dia malas saya sebut namanya. Pivot. Siapa? Pivot. 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 Enggak pivot. Ya sama aja. Apa, Bang? Pivot. 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 Ya pivot. Nah, anjir pivot. Ade Seprianto. Oh, ada lagi. Ade Seprianto. Anjir. Pivot terbaik kota Sungguh Penuh. Dan? Tapi ada tapinya nih. Kenapa? Dia main kalau nengok orang lebih kasar, dia kasar lagi ya. Itu yang kurang respect sama dia. Dia kurang bisa mengendalikan permainan. Mungkin harus lebih sabar lagi. Lebih sabar lagi. Itu kenapa nggak cocok dia jadi kapten? Jadi kapten dari tim itu Kalau tadi Ade ya, kapten. tadi Tadi ada Barca. kapten Barca. Ayo Barca. Barcelona. Tim futsal boleh. Besar. Kalau futsal Ilham Pertama. Woi, Anda sendiri ya. Ya, saya bisa mengendalikan angin, udara, api. Kan saya bilang tadi kan, saya cek ada angin. Saya Cadangan Anda siapa? Cadangan. cadangan saya ambil aja kayak Iba Gojek, Enggak cadangan kiper. kiper, Ya. Genta. Ngaden denda orang. Dia boleh. Kamu boleh. ya? Boleh. Genta. Kenapa Genta? Beda ngisi angin loh. Kalau Genta Dendang sejam. cadangan, saya ingin masukkan dia waktu adu penalti aja. Dia penalti bagus. Dia safety penalti itu luar biasa. Iya, oke. Ayo udah setra aja. Genta. Jadi kayak pelatih dari tim tersebut. Ya. Pelatih siapa? Pelatih Bini Doro sudah dia. Sudah. Udah, futsal. Futsal. Futsal Di pelatih Gulo. Skulus ya. Tim. Rizky Gunung ya. Lanjut. Pelatih saya kurang tahu pelatih. Abah Rahmat Darmawan. Bola ya. Bisa. Oh, futsal. Saya ambil Bisa, aja. Ge? Bisa aja. Bisa. Bisa aja. Iya, dia bisa Nyangkut, juga. Mak. Ya, boleh. Itu juga lah Bapak Rahmat Darmawan. Rahmat Darmawan. Dermawan. Darmawan. Oke. Ya, oke. Mungkin itu, Bang. Mungkin itu saja pertanyaan yang kita tanyakan kepada Ilham. Ya. Satu kata dari Ilham. Tutup dulu ya. Istirahat dulu. Satu kata. Satu kata Boy Ilham.
dari Ilham. Satu kata dari Makanya bagus Anda yang bertanya. Oke. Satu kata dari Ilham satu kata dari Ilham untuk anak muda untuk anak muda Kota Sungai Penuh. Kota Sungai Penuh. Silahkan. Buat lo yang berjuang sekarang. Kan anak muda. Iya, boleh lanjut. Buat anak muda, buat lo yang berjuang sekarang, jangan pernah berhenti yang namanya berjuang, karena berjuang itu nggak ada ujungnya. Kalau ujungnya itu kayak ujung liwon, ujung kulon lah. Intinya dengar dulu, saya nggak jadi berbicara ini. Motivasi untuk Anda semua lah. Saya ingat pepatah ini, hujan telah reda. Buat anak muda, raihlah impian Anda, karena impian itu susah karena yang muda dari itu waktu mimpi itu bisa diraih semuanya. Jadi buat anak muda, apapun yang Anda mau kejar sampai kemana gitu, ke Bukit Kayangan, ke mana, pokok intinya Anda motivasi untuk Anda semua, Anda berjuang lah. Satu lagi, sorry, Ya, lagi. boleh lanjut. Nah, kamu boleh jatuh bangun lagi, jatuh berdiri, yang nggak boleh itu menyerah, karena menyerah itu saya semuanya. Ya, Bang. Ya, boleh. Masih ada? Ada lagi. Pantun lah untuk Jamie lah. Pantun untuk Jamie. Ah. Biar dengar ya. Iya. Jalan-jalan. Buat Jamie yo. Ya, sama Buat Jamie ini pantun. dengar dulu. Saya mau ngomong ini. Ya. Emosi saya nih. Dari maksud Bang ini, Bang Ilham kasih pantun untuk Ya, Jamie. ya. Sebutkan namanya. Untuk Jamie. Ini pantun untuk Jamie Rahmadani, teman saya semansa waktu Teman untuk apa kok? ya teman tapi mesra. Mesra, yuk. Dengar tuh pakai otak dikit lah. Ke telinga anjing. Telinga. Telinga. Telinga untuk mendengar, otak untuk menyerapi. Itu. Kamu nggak ada otak tuh makanya. Iya. Itu makanya pas pembagian otak tuh kamu hadir. Ya. Sini ya. Oh iya. Kamu kan kamu. Oke, satu pantun buat Jamie. Pantun untuk Jamie Rahmadani, teman tapi mesra waktu satu. Jalan-jalan ke Kota Padang. Jangan lupa membeli bawang. Jalan-jalan. Jalan-jalan terus. Terus lah pandai dapat jalan terus. Jalan-jalan terus. Terus. Satu kata. Satu pantun untuk Jamie. Sampai baik. Ya. Kan abi-abi lah. Limo. Nah, Sampai lah. Oh iya. baik. Jalan-jalan ke Kota Padang. Baik Jangan Ulang. lah. Jalan-jalan ke Kota Padang. Ulang. Jalan-jalan ke Kota Padang. Jangan lupa membeli jambu. Hanya kamu yang orang-orang punya sayang. Semoga kita bertemu lagi. Anjay. Oke, tunggu, terakhir karena Bang Genta dan Bang Ilham ini adalah sahabat dari kecil ya. Ya. Nado dan akui loh. Kan dia mulai lagi. Iya, sabar. Jadi Kopi belum habis Ya, nih. ya, Nanti saya banting. ya. Jadi Bang Genta ini adalah sahabatnya Bang Ilham dari SD ya, bisa dikatakan begitu. Jadi menurut Bang Genta, Bang Ilham ini sosok yang seperti apa? Jujur Anda. Dalam satu kalimat. Anda punya utang sama saya. Silakan. Terakhir ya. Terakhir. Ini apa kok? Menurut Bang Genta, Bang Ilham ini seperti apa? Ya. So, kata-kata apa Bang? Boleh. Kalimat. Oh, Ima. Bebas. Muka lima. Buat Ilham, janganlah bersedih. Ya. Kalau engkau bersedih, berarti engkau batal puasa Anda. Janganlah engkau marah kepada Allah. Karena Allah kuasa itu ada. Ulang. Ini itu. Maksudnya tuh singkat satu kata dari Bang Genta untuk Ilham. Misalnya contoh menurut Bang Genta Bang Ilham tuh contoh. Menurut Bang Genta, Bang Ilham itu orang seperti apa? Bang Ilham itu orangnya Dermawan. semangat, Dermawan. baik hati. Oh iya. Dia seperti ini sebenarnya. Baik. Silakan Bang. Ini kata-kata untuk satu kata Ilham naik. Ya, Satu boleh satu kalimat. Ya. Buat Ilham teruslah semangat. Ya. Jangan pernah berhenti untuk berpikir Ya. walaupun tidak ada otak. Betul. Dan semoga Anda lulus CPNS besok mengambil tahanan polisi ya. Penjaga tahanan. Ya. Mungkin itu saja. Ya, satu pantun untuk Bang Ilham. Ilham pergi ke pantai. Ulang. Cakap ya. Ilham di pantai. Ilham dulu ide lah. Oke. Silakan closing. Ya, terima kasih ya. Ini cuman candaan dan tawa, nanti kalau seriusnya di Pelaminan. Nah, oke.
Dadah, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.